Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini merupakan video uh, rapat. Sebenarnya ini merupakan video rapat, resume rapat yang sudah pernah kita lakukan ketika itu mengenai cara pengisian elektronik rapot dari kurikulum Merdeka level 2 fase E di SMAN 4 Subang. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, dari hasil rapat dinas yang sudah kita lakukan, bahwa KKTP kita berada di kisaran 65 hingga 85. Maka, jika siswa tidak bermasalah, maka silakan teman-teman memberi nilai di antara nilai KKTP tersebut. Oke, kemudian input nilai pada e-rapot kurikulum Merdeka itu ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang input e-rapot nilai karakter dan input e-rapot nilai dari sumatif. Nah, nilai e-rapot karakter ini diambil dari penilaian karakter siswa-siswi selama melaksanakan proyek P5. Nah, kebetulan proyek P5 kali ini kita selesai dengan tema 1 yaitu suara merdeka dengan karakternya yaitu ada intak, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Sedangkan tema 2-nya yaitu sustainable environment dengan konsep eco-brick group. Sustainable environment itu masih baru berjalan ya, belum bisa dikatakan selesai. Kemudian untuk nilai sumatif itu sendiri itu adalah nilai akhir saja. Jadi tidak seperti pada saat kurikulum 13 yang bisa memasukkan seluruh nilai termasuk nilai harian. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu nilainya hanya satu ya Ibu Bapak, yaitu akumulasi dari nilai sumatif. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka bagian nilai sumatif itu diisi oleh masing-masing guru dan tidak otomatis disediakan oleh aplikasi seperti yang ada pada kurikulum 2013. Oke, kemudian adapun tampilan dan isi e-rapot itu pada data dashboard itu merupakan data pekerjaan Ibu Bapak ya. Nah, di dashboard awal itu akan membutuhkan data terkait jumlah siswa, jumlah kelas, jumlah mata pelajaran, jumlah siswa eskul, jumlah nilai rapot, dan jumlah nilai deskripsi. Nah, silakan Ibu Bapak melakukan pengecekan terhadap data-data ini agar penginputannya nanti akan valid. Jika terdapat data yang tidak akurat, maka silakan Ibu Bapak dan teman-teman untuk menghubungi staf kurikulum atau juga Dapodik ya. Nah, kemudian bagaimana cara pengisian rapot? Nah, langkah pertamanya Ibu Bapak harus ada pembuatan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, ini langkah-langkahnya dimulai dari menginput tujuan pembelajaran secara manual. Kemudian ingat, banyaknya tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan banyaknya TP yang akan dibelajarkan yang telah dibelajarkannya di kelas. Kemudian isi dari tujuan pembelajaran itu bisa di-download ya Ibu Bapak di aplikasi PMM. Nah, selama ini sudah pasti Ibu Bapak sudah download ya setahu saya. Kemudian pada tampilan e-rapot itu akan ada hanya terisi satu kolom tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa ditambahkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibelajarkan. Nah, khusus bagi mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS ini berarti tujuan pembelajarannya merupakan akumulasi dari mata pelajaran yang ada di IPA dan IPS. Misalnya kalau di IPA berarti akumulasi dari kimia, fisika, biologi, seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hanya diberikan sebanyak 100 karakter. Maka itu kalau misalnya Ibu Bapak selama ini mengambil TP dari PMM yang lebih dari 100 karakter, silakan untuk disederhanakan. Kemudian yang terakhir, lakukan simpan data ketika tujuan pembelajaran sudah berhasil diedit.
Oke, nah langkah keduanya nilai rapot dan input nilai rapot. Nah ini Ibu Bapak step-stepnya ya, mulai dari pilih kelas, pilih mata pelajaran, kemudian Ibu Bapak pilih semester, kemudian input nilai yang sesuai data yang sudah dimiliki. Nah untuk mapel IPA atau mapel IPS yang karena di dalamnya lebih dari satu mapel, berarti ini merupakan input data dari rata jumlah mapel. Kemudian pada bagian input deskripsi silahkan centang sesuai dengan nilai siswa ya. Apakah dia berada di nilai atas, nilai middle, atau nilai bawah. Dan posisinya, bagaimana posisinya terhadap KKTP tadi. Kemudian selanjutnya deskripsi itu akan ada dua jenis ya. Yang seperti saya sudah beritahukan bahwa ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kemudian setelah semua diinput, silakan pilih simpan data nilai. Setelah itu silakan cek edit deskripsi, dicek ulang. Jika tidak checklist ketika mengisi deskripsi, maka tampilannya akan kosong. Nah, ini ya Ibu Bapak tampilan dari e-rapot kurikulum Merdeka untuk yang nilai sumatif. Kalau untuk yang nilai P5 itu sudah selesai, alhamdulillah ya Ibu Bapak. Kemudian langkah ketiga ini membuat nilai rapotnya. Nah, nilai merupakan nilai sumatif, nilai yang diupload hanya satu, IPA itu merupakan rata dari biologi, fisika, dan kimia, kemudian IPS itu merupakan nilai rata dari pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Ya. Nah, kalau untuk nilai seni itu merupakan rata dari nilai seni dan PKWU.